Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang laju reaksi, atau di sini merupakan video pembelajaran yang kedua untuk laju reaksi. Pada bagian yang kedua ini saya akan melanjutkan materi dari video yang pertama, sehingga pada bagian ini materi yang kita bahas yaitu ada dua, teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bagi yang belum menonton atau memperhatikan video pembelajaran sebelumnya, silakan bisa dilihat di video yang lain. Untuk teori tumbukan di sini reaksi ada beberapa catatan ya. Reaksi terjadi akibat tumbukan efektif. Jadi hanya tumbukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi. Terus apa yang menyebabkan terjadi tumbukan efektif? Di sini nanti akan kita bahas baik itu secara teori maupun kita ilustrasikan ya. Di sini misalkan ada dua syarat untuk terjadi tumbukan efektif. Yang pertama yaitu orientasinya tepat dan energinya besar. Di sini ada dua ilustrasi. Di gambar yang A atau bagian awal ini ada dua buah reaktan berupa AA dan BB yang saling berhadapan-hadapan atau terjadi tumbukan. Ternyata dengan susunan yang seperti ini atau orientasinya seperti ini tidak menghasilkan zat baru, di mana terbukti dengan hasilnya berupa AA dan BB. Artinya tidak ada zat baru dari tumbukan ini. Dikatakan tumbukan ini tidak menghasilkan reaksi atau tumbukan tidak efektif. Kita bandingkan dengan yang B. Pada yang B terjadi perubahan orientasi tumbukan. Di sini orientasinya seperti ini atau susunannya atau posisinya seperti ini, menghasilkan hasil berupa AB. Artinya hasil AB ini menunjukkan terjadi orientasi yang tepat dan energinya besar sehingga terjadi tumbukan efektif menghasilkan reaksi atau menghasilkan terjadinya reaksi membentuk hasil reaksi. Nah, terkait dengan energi, ada istilah energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi berlangsung. Ibaratnya, misalkan suatu reaktan ini akan membentuk produk. Di sini, reaktan akan menempuh jalur seperti bukit ini membentuk produk. Nah, jalur yang naik ini tentunya membutuhkan energi agar terjadi produk. Bukit ini atau energi yang dibutuhkan untuk reaktan ini sampai dengan menjadi produk, dia melewati bukit ini, kita sebut dengan energi aktivasi. Nah, adapun kaitan energi aktivasi ini dengan terjadinya reaksi, energi aktivasi ini harus terlampaui sehingga reaktan bisa melewati energi aktivasi. Itu terjadi jika reaktan ini mempunyai energi yang besar, artinya dia mempunyai energi yang lebih dari energi aktivasi. Jadi reaktan jika mempunyai energi yang melebihi energi aktivasi berasal dari tumbukan, dia akan mengalami reaksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Kita bahas satu-satu. Untuk konsentrasi, pada bagian konsentrasi ini, di sini berlaku berbanding lurus. Semakin besar konsentrasi, semakin besar laju reaksi. Adapun imbasnya atau efeknya, kenapa kok konsentrasi membesar, lajunya membesar? Karena makin besar konsentrasi akan makin banyak partikel sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif semakin besar. Kita ibaratkan di sini ketika konsentrasinya rendah, maka partikelnya cuma sedikit. Sehingga untuk peluang terjadi tumbukan kecil. Bandingkan dengan yang konsentrasinya besar, partikelnya akan semakin banyak sehingga kemungkinan terjadi tumbukan akan semakin besar. Jadi kita ibaratkan suatu ruangan yang terdiri dari sedikit orang dengan banyak orang. Peluang untuk terjadi tabrakan akan lebih banyak untuk yang banyak orang. Selanjutnya untuk luas permukaan. Pada bagian luas permukaan ini berlaku lurus juga atau berbanding lurus. Semakin besar luas permukaan, semakin besar laju reaksi. Di sini makin besar luas permukaan, makin besar kemungkinan terjadi tumbukan efektif karena bagian yang bersentuhan dengan reaktan lain semakin besar. Di sini kita ilustrasikan ada 3 jenis untuk penggambaran luas permukaan, bisa berupa bongkahan, kepingan, dan serbuk.
Ternyata luas permukaan yang paling besar itu adalah serbuk. Di sini ya. Jadi serbuk itu mempunyai luas permukaan yang paling besar, disusul kepingan dan bongkahan. Berarti efeknya adalah serbuk mempunyai laju reaksi yang paling besar dibanding kepingan maupun bongkahan. Jadi luas permukaan yang paling besar adalah serbuk. Selanjutnya suhu atau temperatur. Pada suhu ada beberapa catatan. Di sini juga berbanding lurus, semakin besar suhu, semakin besar juga laju reaksi. Di sini semakin besar suhu, maka energi kinetik partikel semakin besar sehingga gerakannya akan semakin cepat. Sehingga tumbukan efektif makin besar terjadi. Di sini kita bandingkan ya, untuk suhu yang rendah kecepatannya akan lebih pelan sehingga tumbukannya juga mungkin kurang efektif atau lebih banyak tidak efektif dibandingkan dengan suhu yang tinggi, tumbukannya akan semakin kencang atau semakin besar energi yang digunakan untuk bertumbuk, maka kemungkinan terjadi tumbukan yang efektif akan semakin besar juga. Jadi faktor suhu akan mempengaruhi laju reaksi dalam hal energi kinetiknya. Di sini ya, ini ilustrasi untuk faktor suhu dalam mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya, pada faktor suhu ini terdapat persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung laju reaksi ketika suhu dinaikkan. Yaitu di sini kita persamaannya ini ya, yang menghitung laju reaksi setelah dinaikkan. Demikian pula waktu yang digunakan. Ingat, waktu akan terbalik dengan laju. Semakin besar laju, waktu akan semakin kecil. Untuk memahami rumus ini, keterangannya untuk baik yang rumus V maupun T, di sini keterangannya ya. V1 itu laju reaksi awal, artinya pada suhu awal. V2 laju reaksi akhir. X itu kenaikan laju, T rentang kenaikan suhu, T1 suhu awal. Hati-hati, di sini ada T besar dan T kecil. Kalau T besar untuk suhu, T kecil untuk waktu. Untuk pemahamannya kita akan gunakan contoh soal. Di sini ya, pada suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat ketika suhu dinaikkan 10 derajat. Jika laju reaksi pada 25 derajat sebesar sekian, berapa laju reaksi pada suhu 55? Dari sini yang diketahui adalah kenaikannya 2. Berarti di sini didapat dari soal 2 kali lebih cepat. Sedangkan T-nya 10, dari soal di sini dikatakan setiap dinaikkan suhu 10. Berarti intervalnya tiap 10 derajat. Ini sebagai T. Nah, selanjutnya di sini jika laju reaksi pada 25 derajat Celcius, di sini adalah suhu awal T1, 25 derajat Celcius, ternyata V-nya sebesar ini, berarti ini V1 atau V pada suhu awal. Yang ditanyakan ketika T dinaikkan menjadi 55, 55 di sini adalah T2 atau suhu akhir. Maka yang ditanyakan adalah V2, artinya laju pada suhu akhir atau suhu 55 di sini. Kita bisa menjawabnya dengan persamaan di sini ya, V2 sama dengan X, T2 min T1 per T kalikan V1. Tinggal kita masukkan angkanya, X-nya 2, T2 55 kurangi 25 bagi 10 kalikan V1. Di sini hati-hati ya, hasil perhitungannya 2 pangkat 3. Ingat 2 pangkat 3 itu 8 bukan 6. Karena 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Berarti 8. Dari hasil perhitungan akhir di sini didapatkan V2 16 kali 10 pangkat min 4 yang nilainya jelas lebih besar daripada V1 akibat kenaikan suhu. Untuk memperdalam pemahaman kalian atau sebagai latihan mandiri, silakan kalian bisa mengerjakan latihan soal di bawah ini. Silakan untuk dikerjakan secara mandiri guna mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Di sini tinggal menggunakan rumus yang sudah ada. Untuk faktor yang terakhir pada laju reaksi yaitu katalis. Di sini katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Kita ingat, energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh reaktan agar menjadi produk. Di sini ditunjukkan dengan grafik yang berwarna biru.
Jadi yang biru ini adalah energi aktivasi yang tanpa katalis. Sedangkan dengan katalis, energi aktivasi akan turun sehingga tidak setinggi energi aktivasi yang tanpa katalis. Di sini hanya yang grafik merah ini. Sehingga dengan turunnya energi aktivasi ini, kemungkinan terjadi reaksi akan lebih besar atau dikatakan lajunya meningkat. Ada beberapa catatan tentang katalis. Yang pertama, katalis terlibat dalam reaksi dan terbentuk kembali pada akhir reaksi. Jadi katalis itu terlibat, artinya dia ikut bereaksi, akan tetapi dia terbentuk kembali pada akhir reaksi. Yang selanjutnya yaitu bersifat spesifik untuk tiap reaksi. Berarti zat yang digunakan untuk katalis ini tidak bisa digunakan untuk semua jenis reaksi, tapi hanya reaksi-reaksi tertentu menggunakan katalis tertentu. Jadi sifatnya spesifik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada bagian ini. Kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu persamaan laju reaksi, di mana kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi termasuk penentuan order reaksi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan pertanyaan, komentar, like pada video ini, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.